Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar pertama dari Wandi Huang. Ketiduran Min, nungguin dari pagi. Oke siap bang, maaf ya bang ya. Selanjutnya dari Ranake 349. Akhirnya gas bosku. Dari CS Real Life. Ditunggu kelanjutan ceritanya bosku. Oke siap. Dari Majhai. Lanjut lagi bosku, gaspol. Komentar terakhir dari Muhammad Hajrul Hamizan Haris. Lanjutannya bosku. Oke, kita gaskan bosku. Jangan lupa di subscribe ya. Halo semuanya, terima kasih buat kalian semua yang selalu nungguin cerita Damar Penjaga Tersembunyi. Maaf ya guys, kita update-nya telat. Maklum udah masuk kerja bosku. Minta doanya bosku, semoga channel ini bisa cepat monet biar admin makin semangat lagi update video terbaru. Langsung aja ke cerita. Bab 1211. Lowling Shoe diaktifkan dan aura Damar tiba-tiba berubah drastis. Jika dikatakan bahwa itu tidak dapat diprediksi sebelumnya, sekarang sangat mendominasi. Menjadi sulit bagi siapa saja yang dekat untuk bernapas. Terkejut di sekitar. Hah? Ketua. Oke. Untuk atasan saya ganti dengan nama ketua guys ya, karena lebih enak untuk dipanggil. Oke lanjut. Ketua itu sedikit terkejut, tapi dia tidak panik. Aku melihatnya mengangkat tangannya sedikit, menghalangi hantu Unicron yang jatuh. Ledakan tumpul menyebar. Hantu Unicron besar secara paksa ditahan oleh tangan dari seorang atasan. Apa? Damar terkejut. Dia tahu betapa mengerikan kekuatan pukulannya. Bahkan sebuah tangki akan menjadi bubuk dan benar-benar hancur di bawah pukulan ini. Tapi ketua menganggapnya enteng dan tanpa menggunakan fokus lain. Tidak ada jarum perak, tidak ada obat. Hanya menggunakan daging dan darahnya. Menggunakan kekuatan kasarnya. Kekuatan yang begitu kuat. Mata Damar menyipit dan dia menengus, mengaum. Hantu Unicron memunculkan kembali penglihatan cakarnya yang besar terangkat lurus ke atas dan meraih pinggang bagian atas dengan keras. Ledakan gemuruh terdengar lagi. Tampaknya langit bergetar. Orang-orang di bawah semua mundur beberapa langkah karena terkejut. Ketika mereka berhenti untuk melihat, semua orang tercengang. Cakar Unicron yang menakutkan berhenti beberapa inci di depan pinggang bagian atas. Saya melihat tangan dari ketua dengan ringan menyentuh cakar tajam Unicron. Cakar lebih sulit untuk maju setengah poin. Murid Damar gemetar. Apa? Damar, apakah kamu memiliki semua kekuatan ini? Ketua menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar kecewa. Sepertinya kamu mendapat warisan dari leluhur desa Yawang dan kamu mulai hanyut dan melupakan dirimu sendiri. Kamu adalah katak di dasar sumur. Itu harus dihukum. Setelah berbicara, ketua mengulurkan tangannya dan lagi meraih cakar tajam bergambar Unicron. Tidak baik. Ekspresi Damar berubah dan dia segera mundur. Itu sudah terlambat. Sang ketua memberikan cengkeraman yang tajam. Energi seperti arus listrik meledak dari 5 jarinya, langsung menutupi seluruh gambar Unicron. Ledakan. Gambar virtual Unicron besar secara segera ditutupi oleh sejumlah besar retakan dan kemudian meledak di tempat seperti pecahan kaca. Damar juga tidak dapat dihindari dan diserang oleh Kyaozin. Orang-orang mundur lagi dan lagi, tubuhnya gemetar. Tunggu waktu untuk berdiri. Dada Damar naik turun untuk sementara waktu dan kemudian dia meludahkan seteguk darah. Semua orang tercengang. Apakah ini kekuatan atasan? Dengan lengannya sesuka hati dia mengalahkan jenius mempesona yang mengalahkan tetua kedua dengan sangat memalukan. Bagaimana menakutkan. Kekuatan ilahi yang superior tidak ada dibandingkan di dunia.
tak tertandingi di dunia. Saya menggunakan untuk disembah. Yan Sankai sangat bersemangat dan segera berlutut di tanah dan membungkuk kepada atasan. Saya menggunakan Be untuk beribadah. Penduduk desa yang Yawang lainnya juga berlutut dan menyembah. Pemimpin itu sangat kuat. Apa yang harus kita lawan? Kali ini kita semua harus mati di sini. Mata Xiaoming Qiu melebar, menatap kosong pada sosok menakutkan itu. Hatinya setengah dingin. Kakak perempuan, maafkan aku. Kamilah yang telah menyusahkanmu. Murid di belakang menangis. Tidak, aku menyakitimu. Jika aku tidak menghasutmu untuk menyelamatkan tawanan ini, kamu tidak akan mati karena ini. Maaf. Xiaoming menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Menurutnya, tidak mungkin bagi Damar untuk mengalahkan atasan. Semua orang takut mereka akan mati di sini hari ini. Semut, tahukah Anda seberapa kuat kursi ini? Kata ketua dengan acuh tak acuh. Damar menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendengus. Itu saja. Mulut yang keras. Sang ketua menggelengkan kepalanya, tiba-tiba melangkah sedikit, suaranya mendesing. Orang-orang menghilang di tempat. Apa? Trik sulap, seru para murid. Tapi Damar tahu bahwa pihak lain tidak menghilang. Karena suatu sihir, alasannya kepergiannya sangat sederhana, yaitu kecepatannya terlalu cepat dan mata manusia tidak bisa lagi mengikuti kecepatannya. Panggilan. Semua orang seperti Damar berkedip. Ketua muncul langsung di depannya. Tangan yang tidak terlalu kasar itu langsung mengarah ke lehernya. Ketua ingin menaklukkannya. Damar bersenandung lengannya ditabrakkan. Dan darah roh yang jatuh dilepaskan. Ledakan. Lengan atas dibengkokkan dan ada dengungan ringan. Damar memanfaatkan situasi ini untuk mengangkat kakinya dan menendang perutnya dengan keras. Tapi kecepatan posisi atas bahkan lebih keterlaluan, sama seperti telapak kaki menendang melewati. Telapak posisi atas juga menendang ke arah perut Damar. Semuanya terjadi antara lampu listrik dan batu api. Ledakan. Keduanya saling pukul dengan satu tendangan. Damar melangkah mundur lagi dan lagi. Dan berhenti setelah 10 langkah penuh. Ketua itu sedikit bergoyang, tetapi dia tidak mundur selangkah. Mata Damar melebar, tak percaya. Pada saat ini, perutnya seperti sungai yang terbalik dan rasa sakitnya tak tertandingi. Seolah-olah semua organ dalam terkoyak oleh tendangan itu, tapi pihak lain hanya bergetar sedikit. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, bahkan Damar merasa ada yang tidak beres. Anda tahu, dia sekarang dalam keadaan mengaktifkan darah roh yang jatuh. Dalam hal ini, jika itu orang lain, perutnya ditusuk olehnya. Namun, atasannya tidak terluka. Itu bertentangan dengan akal sehat. Mengejutkan, kekuatanmu masih bisa mengguncangku sedikit pun. Sepertinya kamu memang jenius yang tiada taranya. Ketua itu mengangguk ringan dengan sedikit penyesalan di matanya. Sayang sekali, kamu terobsesi dan ambisius. Itu terlalu besar. Aku harus menghancurkanmu sendiri. Tapi itu tidak masalah. Ketika aku menjarah tubuhmu, aku bisa menghilangkan bakatmu. Menjarah tubuhmu? Kamu? Benar. Ketua membuka kancing jubahnya, memperlihatkan tubuhnya yang pucat. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada banyak jahitan di tubuhnya. Tubuhku, kecuali otak dan hatiku, adalah milik orang lain. Lengan terkuat, kaki terkuat, paru-paru terkuat, pembuluh darah terkuat. Aku mengambil semuanya dan menjahitnya menjadi satu. Selesai. Kekuatan tubuhku saat ini yang terkuat di dunia. Jadi, aku hanya bisa mengalahkanmu dengan kekerasan, kata ketua dengan acuh tak acuh.
Jantung Damar berdetak kencang saat mendengarnya, dan dia sangat marah. Berapa banyak orang yang harus dibunuh ini? Dia menggeram dengan dingin. Hal seperti itu yang bertentangan dengan akal sehat surga sama sekali tidak dapat diterima. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bunuh, dunia ini adalah dunia survival of the fastest. Aku lelah baik dari neraka, dan aku bisa mengambil apapun dari mereka termasuk nyawa mereka kan. Aku tidak bisa menyelamatkan itu, Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Aku harus memberimu kalimat ini. Ya, aku tidak ingin membuang waktu. Aku akan mengambil kepalamu dulu. Ketua itu minum dengan rendah dan menyerang lagi. Tangannya seperti cakar elang meraih kepala Damar. Ayo. Napas Damar bergetar dan dia segera mengangkat tangannya dan menari dengan liar. Tapi perlawanan itu sulit. Setelah beberapa konfrontasi, lengan Damar penuh dengan bekas cakar. Beberapa potong daging dipotong dan darah menetes. Mati, sang ketua meraung dengan suara rendah. Lengannya memotong dan menghantam leher Damar. Lengan berurat biru meledak dengan bilah udara yang menakutkan, mencoba memenggal leher Damar. Otak Damar bergetar. Pukulan ini tidak bisa menghentikannya sama sekali. Jika Anda menyentuh daging dan darah, Anda hanya akan ditembus oleh pembuluh. Tidak pernah berhenti, Damar sedang terburu-buru, jadi dia hanya bisa berguling dengan keledai dan menghindari masa lalu. Tetapi setelah belokan seperti itu, kekurangannya terbuka lebar. Ketua mengayunkan tangannya ke bawah. Engah, darah berceceran. Damar Chow berguling ke samping untuk sementara waktu, berdarah saat berguling. Ketika dia berhenti dan berdiri melihat luka yang dalam di perutnya, setiap tulang dapat dilihat. Wajah Damar menjadi pucat, memegangi lukanya, dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia buru-buru memberi dirinya beberapa suntikan sebelum pendarahan berhenti. Tapi negara sudah buruk. Perjuangan yang mematikan. Ketua itu menggelengkan kepalanya. Damar, kenapa kamu tidak segera berlutut dan kamu akan ditangkap ketika kamu naik? Yan Sankai menegur. Berlututlah dan kamu akan ditangkap. Berlututlah dengan cepat, teriak orang-orang di sekitar desa Yawang. Pada saat ini, Damar putus asa dan tidak berdaya. Saudara muda Xiao, ini adalah akhir dari masalah ini. Kami tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian. Ayo pergi bersama. Masalah besarnya adalah mati di sini. Xiao Ming bangkit dengan susah payah, berjalan ke sisi Lin Yang dan berteriak masuk. Suara rendah. Xiong Jitien juga datang dan meraung. Orang-orang sekarat. Sekelompok pengkhianat. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Aku akan membunuhmu nanti. Aku akan melepas kulitmu dan menggantungnya di kepala desa untuk ditunjukkan kepada publik. Yan San berkata dengan marah. Mengupas, betapa membosankannya itu. Pengkhianat adalah orang yang paling aku benci. Aku akan memberitahu mereka bahwa hidup lebih baik daripada mati. Bahkan jika mereka mati, aku akan menghidupkanmu kembali. Dan aku ingin kamu menderita rasa sakit yang tak ada habisnya selamanya. Melihat orang-orang ini, mata mereka penuh dengan kengerian. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan kulit kepala mereka bergetar. Mereka tidak berani meragukan kenyataan atasan. Karena Dewa Yawang memiliki kekuatan ini. Jika orang-orang desa Yawang benar-benar ingin menyiksa orang-orang ini dan tidak membiarkan mereka mati, mereka pasti bisa melakukannya. Untuk sesaat, kekuatan yang tak terbendung muncul di hati Xiao Ming dan yang lainnya. Ini adalah kekuatan terakhir. Jika seorang bahkan tidak bisa memegang kekuatan itu untuk mati di tangannya sendiri. Betapa putus asa dan tak berdayanya itu. Kerumunan gemetar. Kalian semua mundur. Pada saat ini, Damar berteriak dengan suara rendah. Saudara muda Xiao Ming menoleh. Pergi. Damar meletakkan beberapa jarum perak pada dirinya sendiri, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan menuju posisi atas. Semua orang tercengang. Apa?
Kamu masih belum yakin? Kesenjangan kekuatan antara kamu dan ketua terlalu besar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang atasan. Yan Sankai mendengus dingin. Apakah kamu tidak bisa memenuhi syarat? Sudut mulut Damar tiba-tiba naik. Matanya berkedip dengan tatapan tegas. Dan kemudian dia mengambil jarum lainnya dan menusukkan. Aduh, kelewatan lagi guys ya. Kemudian dia mengambil jarum lainnya, menusuknya di antara alis, benar-benar tenggelam. Hah? Ketua itu tampak agak tegang. Kalau begitu, lihat apakah aku memenuhi syarat. Damar berkata dengan tenang. Orang-orang tiba-tiba juga menghilang. Apa? Yan Sankai segala kehilangan suaranya. Semua orang tercengang. Bagaimana Damar bisa memiliki kecepatan seperti itu? Namun dia melihat sosok Damar tiba-tiba muncul di samping atasan. Dan bayangan kepalan tangan seperti gelombang yang menutupi langit, menutupi atasan. Dan setiap pukulan hanya ditunjukkan pada titik akupuntur dan garis hidup di tubuh bagian atas. Meskipun tidak ganas, itu mematikan. Dan jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Menarik, sepertinya aku meremehkanmu. Sang ketua juga menjauh, tubuhnya berputar, lengannya menari-nari liar, dan dia menampar satu persatu untuk memblokir tinju Damar. Ledakan di mana-mana, bang bang bang. Ada suara teredam yang lebih padat dari petasan di antara keduanya. Gerakannya bahkan lebih cepat dan tidak mungkin untuk melihat sama sekali. Dan orang-orang dengan penglihatan yang lebih baik hanya dapat melihat sedikit bayangan. Apa? Bagaimana Damar bisa menangkap serangan tingkat tinggi? Ledakan lagi, sebuah suara keras keluar. Kemudian keluarnya berpisah lagi. Tapi kali ini ketua tidak berdiri diam. Tetapi tubuhnya mundur dan dia sedikit goyah. Ada keributan di tempat kejadian. Superior, apakah kamu baik-baik saja? Yan Sankai bergegas maju dan mendukung bos yang hampir jatuh. Pergi, teriak atasan. Semua orang berhenti menggigil tetapi melihat ketua menatap Lin Yang, dia berkata dengan dingin. Saya tidak berharap Anda menggunakan jarum untuk mengaktifkan potensi daging secara paksa melawan saya. Itu luar biasa, tetapi pertarungan intensitas tinggi semacam ini bahkan jika Anda mengaktifkan potensi daging, itu pasti terlalu banyak kan? Saya pikir lengan dan tulang Anda semua patah saat ini, apakah itu? Itu baru saja patah, tapi sekarang tidak apa-apa lagi. Damar mengangkat tangannya dan berkata, bernapaslah dengan kencang di posisi atas. Tapi itu segera lega. Begitulah. Anda juga menggunakan jarum perak untuk secara paksa meningkatkan kemampuan pemulihan tubuh Anda. Bahkan jika tulangnya patah, sistem kekebalan dan kemampuan penyembuhan dari diri akan membuat mereka sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Periode waktu sepertinya kamu ada juga banyak penelitian tentang pengembangan tubuhmu sendiri. Kata ketua dengan acuh tak acuh. Aku cukup berurusan denganmu sekarang kan? Damar tersenyum ringan. Itu tidak bisa dilakukan. Ketua menggelengkan kepalanya. Cara paling langsung dan efektif untuk menangani tubuh yang kuat adalah dengan menggunakan racun. Dan kebetulan kursi ini paling baik dalam hal racun. Sekarang saya akan menggunakan racun saya, racun untuk menghancurkan tubuhmu. Ketua itu berkata dengan acuh tak acuh, mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Ledakan, saat tinju terkepal seperti ruang di sekitar terdistorsi. Ketua masih menyerang Damar dengan kecepatan yang tidak dapat terdeteksi dengan mata telanjang. Tapi kali ini tinjunya tidak hanya berisi kekuatan kasar dan keterampilan, tetapi juga banyak racun yang menakutkan. Ya, racun sang ketua tidak diekspresikan dalam bentuk debu atau gas, melainkan tersembunyi di setiap jengkal kekuatannya. Jika dia tidak bisa menahan kekuatannya, racun ini akan menembus ke dalam tubuh lawan dengan kekuatannya dan menembus jauh ke dalam sumsum tulang dalam waktu yang sangat singkat. Maka para dewa dan dewa tidak akan berdaya. Damar tidak tahu bahwa ketua masih memiliki tangan seperti itu. Setelah berhadapan dengannya beberapa saat, dia menyadari bahwa lengannya hitam pekat beracun seperti ular tipis dan mengebor ke dalam tubuhnya.
Di sepanjang lengannya, dia buru-buru menggunakan jarum perak untuk menyegel titik akupuntur di tangannya untuk mencegah penyebaran racun, tapi rasa sakit yang parah sudah membuatnya sedikit goyah. Dan jarum perak yang disegel di lengan tidak bisa menghentikan racun ini. Murid Damar menyusut, kemudian dia melihat tempat yang terhalang oleh jarum perak, dan sedikit racun perlahan melintas area yang terhalang oleh jarum perak dan menggigit bahunya. Betapa ganasnya racun itu. Kamu sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ketua itu tersenyum ringan, mencoba melompat lagi dan bergegas. Tinjunya lebih ganas. Tidak ada trik mewah, tetapi mereka menyerang Damar seperti serangan mesin. Damar tidak bisa menghentikannya, dia tidak bisa berhenti mundur, dan dia dipukul dengan tinju dan kaki di sekujur tubuhnya. Dan setiap pukulan dan setiap tendangan sangat beracun. Damar mencengkeram dadanya bukan karena kekuatan kasar lawan menyebabkan tubuhnya sakit, tetapi karena racun mengerikan yang membuatnya tidak bisa melawan. Damar meludahkan seteguk darah. Darah berserakan di tanah, membuat suara aneh, dan darahnya hitam pekat, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Damar kalah. Semua orang berpikir, karena di desa Yawang dipimpin oleh saya, siapa yang tidak akan berani? Takut keluarganya si Fang Zhongmen. Siapa yang tidak akan takut? Mengapa mereka mendudukkan kepala di desa Yawang saya dan ketakutan? Itu karena racun tertinggi di desa Yawang saya. Apapun kekuatan yang tidak mematuhi desa Yawang, saya akan memusnahkan oleh desa Yawang saya. Kita bisa meracuni mereka semua secara diam-diam, dan kita bisa membuat semua yang disebut orang kuat mati diam-diam. Damar, kamu adalah murid yang luar biasa. Saya harus melakukannya, akui. Tapi kamu masih terlalu bodoh. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Kamu sudah siap menjadi orang mati. Ketua meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Damar yang dipenuhi marah dan racun dengan tatapan tajam. Ekspresi Damar di wajahnya sambil tersenyum. Saya berencana untuk memukul Anda menjadi orang yang beracun, dan kemudian merendam Anda dalam obat saya. Akan memurnikan Anda menjadi obat dan membiarkan saya meminumnya. Damar, saya tidak tahu akhirnya. Apakah kamu puas? Semua orang terkejut. Tidak. Yan Keer di sisi ini tidak tahan lagi. Bergegas ke depan, berlutut di depan atasan, dan berteriak dengan histeris, "Tolong superior, tolong lepaskan dia. Selama kamu mau untuk melepaskannya, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan." Hah? Orang-orang di sekitar terkejut. Yan Keer, apa yang terjadi? Mengapa Anda ingin memohon? Damar, keduanya seharusnya tidak ada hubungannya satu sama lain. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memohon pengkhianat ini? Yan Sankai sangat marah. Tapi Yan Keer mengabaikannya. Terus bersujud dan memohon pada atasan. Dahi putih cerah itu berdarah. Apa yang kamu? Pergilah. Ketua itu melirik Yan Keer tanpa ekspresi. Ke atas. Kemari. Bawa dia turun dan upacara pengobatan akan dimulai nanti. Dia akan menjadi orang pertama yang dipotong menjadi obat. Saat ini kamu tidak perlu peduli dengan hidup atau matinya. Jika dia mati, itu akan segera dibuat menjadi obat. Ya, atasan. Seseorang mendekat. Keer, turun. Aku belum kalah. Damar berkata dengan suara serak mengibaskan darah dari sudut mulutnya. Namun Yan Keer berdiri dengan goyah seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan saat ini. Matanya menyipit dan dia tiba-tiba bergegas menuju Yan Sankai tidak jauh. Yan Sankai terkejut, tapi dia melihat Yan Keer menekan belati langsung ke lehernya. Ada keributan di sekitar. Nizi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh ayahmu? Yan Sankai sangat marah dan meraung dengan keras. Pembunuhan ayah? Orang sepertimu sama sekali tidak layak menjadi ayahku. Jadi bagaimana jika kamu membunuhnya? Yan Keer menggertakkan giginya. Hah? Ketua itu menatap wajah Damar juga menekan Yan Keer berteriak. Dengan membiarkan Damar, Xiaoming dan Xiao Zetian segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan membunuh Yan Sankar. Tapi dia baru saja menyelesaikan kata-katanya. Panggilan. Sang ketua tiba-tiba bergerak seperti murid Yan Keer menyusut. Dan sebelum ada yang bisa bereaksi, ketua itu menampar dahinya dengan keras.
ledakan. Yan Keer terbang keluar, belati di tangannya jatuh dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Matanya langsung redup dan dia kehilangan amarahnya. Napas Damar hampir meledak. Dia bergegas maju seperti orang gila dan memeluk tubuh Yan Keer. Namun dia tidak memiliki detak jantung. Bahkan jika kamu membunuh Yan Sankai, aku tidak takut. Di mataku Yan Sankai hanyalah seekor anjing. Jika seekor anjing mati, aku punya yang lain. Ingin mengancamku dengan seekor anjing, itu konyol, kata ketua acuh tak acuh. Semua orang di sekitar ketakutan. Damar memeluk tubuh Yan Keer dengan erat. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Kemari, pergi ambil mayat wanita itu dan potong menjadi obat. Jika sudah mati terlalu lama tidak segar, kata ketua dengan tenang. Seperti yang diperintahkan atasan, keempat orang dari desa Yawang berjalan langsung ke Damar. Damar berdiri dan diam-diam mengeluarkan jarum hitam pekat dari lengannya. Ini adalah jarum racun. Dewa Yawang, apa kamu yakin racunmu adalah yang terkuat di dunia? Sebuah suara serak keluar dari mulut Damar. Apa? Kamu masih mempertanyakan kekuatan kursi ini? Mungkinkah kekuatan kursi ini saat ini tidak cukup bagimu untuk melihat kenyataan dengan jelas? Ketua memandang Damar dengan ringan, matanya penuh dengan kedinginan. Semut memprovokasi dia berulang kali dan dia tidak sabar. Orang ini benar-benar menghina atasan, benci dia, raja masa depan. Lepaskan anggota tubuhnya, bawa dia ke sini, teriak Yan Sankai mengenai kematian putrinya. Dia tidak mengubah ekspresinya sama sekali, seolah-olah orang yang meninggal adalah seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai anjing berhati serigala. Ya, kepala desa. Beberapa orang dari desa Yawang melangkah maju dengan cepat. Damar meremas jarum perak dan menikamnya dengan ringan di dahi Yan Keer. Otaknya rusak parah dan dia dalam keadaan mati otak. Damar hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengunci garis hidupnya dan membiarkannya memiliki jejak kehidupan. Namun meski begitu, jika benar-benar diselamatkan di masa depan, akan ada trauma permanen di otak Yan Keer. Damar tidak pernah begitu marah, tidak pernah membayangkan perasaan maniak seperti itu. Mungkin dia belum pernah disentuh oleh orang seperti ini dan diinjak-injak di area terlarangnya. Dewa Yawang, baiklah manusia maupun benda, sangat menyentuh tempat paling lembut dan paling terlarang di hatinya. Kemarilah. Keempat orang desa Yawang mengulurkan tangan mereka untuk mendorong Damar ke tanah dan mengambil tubuh Yan Keer. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba bangkit, mengangkat tangannya dan meraih dengan tajam. Sangat cepat, tangan seperti bulan sabit. Mayat keempat orang desa Yawang langsung membeku di tempat, tak mampu bergerak. Semua orang di sekitar melihat mereka, baru kemudian mereka menemukan bahwa kepala keempat orang ini telah menghilang. Dan mereka telah menjadi 4 mayat tanpa kepala. Di kaki Damar 4 kepala berdarah berguling di sana. Adegan itu sangat menakutkan. Apa? Orang-orang tercengang. Pada saat ini Damar sudah dipenuhi dengan pikiran membunuh. Beraninya kamu melawan. Yan Sankai bergidik lalu menjadi marah, meraung dan berteriak, "Bunuh, bunuh aku, bunuh orang ini." Namun Damar tidak melihat mereka lagi. Sebaiknya dia memutuskan jarum perak hitam pekat ke dalam hatinya, menenggelamkannya sepenuhnya. Pada saat itu aliran udara yang indah meletus dari tubuh Damar, bertiup ke sekelilingnya. Hah? Ketua di sini tampak sedikit samping, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia melihat Damar menoleh melihat sekeliling pada orang-orang desa Yawang dan kemudian menggerakkan gerak kakinya. Suara mendesing pria itu menghilang lagi. Tapi kali ini dia menghilang untuk waktu yang singkat dan dia muncul di tempat yang sama secara setelah dia menghilang. Namun setelah dia muncul, orang-orang menemukan bahwa ada nyala api gelap yang masih menyala di masing-masing telapak tangannya. Perhatikan baik-baik, ini bukan api sungguhan, tapi gas. Itu adalah api beracun Netherlin Yang. Segera setelah kemarahan ini keluar,
Para tetua desa Yawang tiba-tiba menyadari sesuatu dan buruk menatap tuan desa Yawang yang dekat dengan Damar. Melihatnya saja semua orang ketakutan. Melihat mereka bergegas ke Linyang, mereka semua membeku di tempat. Tapi kali ini mereka tidak berada di tempat yang berbeda. Tetapi tubuh mereka ditutupi oleh banyak retakan seperti sarang laba-laba. Seperti pecahan kaca. Setelah embusan angin bertiup, tubuh semua orang segera berubah menjadi potongan-potongan seukuran butir beras yang jatuh bersama angin dan berserakan di tanah. Dunia merasa ngeri. Saya khawatir ini lebih menakutkan daripada membuang abu. Metode apapun. Metode apa itu? Mengapa orang ini beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya? Mantra apa yang dia gunakan? Orang-orang menggigil dan panik. Bagaimana ini bisa? Yan Sankai juga terkejut. Suaranya bergetar dan dia berteriak lagi dan lagi. Cepat, cepat, ayo turunkan orang ini. Tapi kali ini tidak ada yang berani mengikuti perintah Yan Sankai. Bagaimanapun kesenjangan kekuatan terlalu besar. Orang-orang meninggalkan sebelumnya adalah orang-orang kuat dengan kekuatan luar biasa di desa Yawang. Namun mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi mereka langsung dibunuh oleh Damar. Kesenjangan ini tidak bisa diisi dengan angka. Sankai, jangan suruh mereka pergi. Orang ini menggunakan teknik terlarang. Kamu bukan lawan. Terlarang? Yan Sankai terkegun sejenak dan kemudian mendengus dingin. Jika Anda berbicara tentang teknik terlarang, mengapa saya harus takut padanya di Yawang? Kita juga bisa menggunakan teknik terlarang. Ketua itu menatap Damar dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika tebakanku benar, dia seharusnya adalah jenis teknik terlarang Nether. Ini adalah teknik terlarang yang menakutkan yang menyebabkan keracunan dan kematian. Dan itu dapat dibandingkan dengan teknik terlarang biasa. Teknik Yan Sankai tercengang. Bahkan para ketua takut pada 3 poin yang menunjukkan bahwa teknik terlarang ini luar biasa. Kehidupan pertama Xiao Zetian pada saat ini, Damar berteriak, saudara muda Xiao Hong, ada apa? Xiao Ming juga menggigil dan menjawab dengan gemetar. Kemarilah, bantu aku menjaga tubuh Yan Keer dan jangan biarkan siapapun mendekatinya lagi, kata Damar tanpa ekspresi. Oke, kakak jangan khawatir. Semua orang mendekat dengan gemetar dan bahkan mengganti nama mereka. Mereka takut pada Damar. Bukankah kamu Damar? Pada saat ini ketua membuka mulutnya. Sebuah kalimat sederhana sekali lagi mengejutkan semua orang. Tuan, mengapa Anda mengatakan itu? Yan Sankai tercengang. Pertama-tama, penampilan jenius tak tertandingi yang tak dapat dijelaskan oleh tetua kelima, Chang Miao, telah membuatku sedikit curiga. Sekarang dia menggunakan teknik terlarang hantu ini. Ini membuatku semakin curiga. Teknik terlarang ini tidak bisa muncul di Raja Obatku di desa. Jika dikatakan tercerahkan oleh roh batu leluhur, maka dengan temperamen leluhur desa Yawang, bagaimana mungkin teknik terlarang yang mengerikan yang menyebabkan racun yin menjadi tercatat di loh batu? Ini benar-benar tidak mungkin. Ini masalahnya. Berarti kamu dari desa Yawangku, kata ketua dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, pandangannya mendidih. Apakah Damar ini di mata-mata? Sangat mungkin. Sangat ingat bahwa bakat Damar biasa-biasa saja di masa lalu dan dia tidak luar biasa. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dapat memahami keterampilan medis di tablet batu. Mengapa Anda tidak memahaminya sebelumnya? Pasti kali ini pasti ada yang salah dengan ini. Siapa dia? Orang-orang membicarakannya. Tunggu sebentar. Kamu akan membuat keributan, teriak atasan. Adegan itu sunyi untuk sementara waktu, tapi melihat gerakan superior dengan ringan, dia berjalan menuju Damar. Karena orang ini adalah penampilan Damar, itu pasti perubahan wajah. Ketika orang ini menangkap orang ini hidup-hidup dan menunjukkan wajah aslinya kepada publik, Anda akan tahu siapa orang ini. Suara itu jatuh dan tubuh ketua meledak dengan ganas. Seluruh orang itu seperti racun yang sangat beracun, bergegas menuju Damar. Saudara muda Xiao, jangan khawatir, aku akan membunuh orang ini, Damar berkata dengan suara serak. Tidak ada emosi dalam suaranya. Damar memiliki sedikit gerak kaki. Dalam waktu kurang dari 1 napas, dia sudah bergegas ke atas dan menghancurkannya dengan pukulan ledakan. Tinju dan telapak tangan
bertabrakan dan lingkaran kabut hitam beracun meledak secara langsung menelan mereka berdua. Jarum ilahi berlawanan. Ketua tidak ragu-ragu, berteriak dan menjabat tangannya, tapi dia melihat ratusan jarum perak keluar dari borgolnya, terbungkus amarah, dan menggulungnya ke arah Damar, seperti lautan badai. Setiap jarum seperti setiap pedang, memiliki kekuatan untuk membunuh dengan satu pukulan. Lagi pula racun pada jarum perak ini semuanya dibuat oleh ketua desa Yawang. Tapi pada saat ini, Damar tidak menunjukkan kelemahan. Telapak tangannya menari-nari dengan liar dan tampaknya ada api hitam yang berputar di antara telapak tangannya. Meskipun jarum perak di sekitarnya menakutkan, tetapi dikelilingi oleh api hitam ini, dia sedikit tidak dapat diandalkan dan sedikit cemburu. Metode semacam ini bahkan dia belum pernah melihatnya sebelumnya, malam tanpa malam. Pada saat ini, Damar tiba-tiba berteriak. Ketua menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan melangkah mundur seperti orang gila. Saat dia mundur, nyala api hitam meletus dari tubuh Damar. Nyala api ini seperti teratai, membungkusnya dan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Pohon-pohon di sekitarnya, rumah-rumah dan bahkan tanah semuanya teredam dalam api hitam ini. Betapa luar biasanya. Seperti lotus dewa langit. Ketika api menghilang, semua orang tercengang dan kulit kepala mereka merasa mati rasa. Saya mendengar bahwa segala sesuatu yang disentuh oleh api terkorosi dan berubah menjadi abu. Rumah itu hilang, pohon menghilang dari udara tipis, bahkan bumi digali oleh api. Saya khawatir itu baja dan berlian, dan dalam nyala api ini itu akan berubah menjadi gumpalan asap biru. Api jenis apa ini? Mengerikan. Mengapa orang ini bisa membuat api dari udara tipis? Apakah dia abadi? Naik. Pada saat ini Yan Sankei tiba-tiba berteriak. Orang-orang melihat ke atas. Baru saja itulah dia menyadari bahwa dada dan kaki sang ketua sebenarnya dilumuri oleh api aneh yang mengerikan untuk dilihat. Untungnya ketua berlari dengan cepat. Kalau tidak saya akan terbakar menjadi abu oleh api aneh ini. Bahkan ketua terluka parah. Nyala api ini terlalu mengerikan. Orang ini benar-benar perih. Yawang penduduk desa semakin ketakutan. Tetapi sang ketua menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, mendengus dan berkata, "Bagaimana orang ini bisa menjadi perih? Kamu telah menunggu terlalu banyak. Lalu nyala api yang dilepaskan itu bukan nyala api, tapi gas. Gas yang mulia. Jika hanya gas, bagaimana Anda bisa membakar rumah dan pohon dan bahkan tanah?" Seseorang tetua bertanya dengan suara yang dalam. "Itu karena gasnya beracun." Racun? Semua orang terkejut. Racun macam apa yang bisa memiliki efek mengerikan seperti itu? Saya khawatir bahkan racun yang paling komposisif pun tidak bisa melakukan ini kan? Cukup luar biasa, mengerikan. Aku masih tidak tahu racun apa yang ada di dalam gas ini. Tapi damar palsu ini tidak memiliki racun dimanapun di tubuhnya saat ini. Suntikan yang baru saja dia ambil benar-benar mengubah dirinya menjadi orang yang beracun. Sen minum. Orang beracun, semua orang terkejut lagi. Hanya dengan satu jarum, kamu bisa membalikan semua fungsi tubuhmu. Teknik seperti itu bisa menembus langit dan bumi. Tak tertandingi, gumam Chang Miao. "Tuan, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Yan Sankei bertanya dengan cemas. Bagaimana bisa ada yang salah dengan kursi ini? Sedikit racun saja tidak bisa melukai kursi ini. Sang ketua bersenandung, mengeluarkan pil seperti pil dengan punggung tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil obat masuk ke perut dan tampilan ketua segera meningkat pesat. "Aku meremehkanmu, mengerti? Apakah kamu melihatku dengan jelas?" Lin Yanning berkata dengan tiba-tiba melangkah sedikit. Mengaum. Omikron berubah lagi, namun transformasi Omikron kali ini bukan lagi gasifikasi sederhana seperti sebelumnya. Kali ini transformasi Omikron kental dengan gas beracun. Sama seperti Omikron beracun yang menekan puncak seperti gunung Tai jatuh ke atas. Wajah ketua itu kental dan dia mencoba yang terbaik untuk menghadapi udara dengan telapak tangannya. Dan menghela napas berubah menjadi perisar
besar melawan ledakan racun Omikron mengenai perisai udara bagian atas dan meledak dengan keras. Sejumlah orang besar kabut beracun melayang. Xiao Ming dan Xiong Jetian terkejut dan menyeret semua orang untuk mundur. Mundur. Para tetua juga berteriak dengan keras, memimpin murid-murid mereka untuk mundur. Namun melihat bahwa beberapa orang desa Yawang tidak punya waktu untuk bereaksi ketika mereka pulih, sudah terlambat hari itu. Mereka yang telah ditelan sebelumnya tidak memiliki tulang yang tersisa, hanya sedikit buih yang tersisa. Apapun, damar itu utuh dan atasannya benar-benar penuh dengan mamar dan memar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya busuk, tidak ada potongan daging yang enak menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata penduduk sementara tidak bisa memberikan kaliannya. Siapa kamu? Yan Sankai menggertakkan giginya dan berteriak dengan keras. Aku yang membuatmu, kata pria itu dengan suara serak dan hanya menggulurkan tangannya, menggaruk dan menarik lehernya. Topeng kulit manusia ditarik ke bawah olehnya, memperlihatkan wajah tampan seperti dewa. Damar. Seseorang segera berteriak kaget, dunia terkejut. Sampai jumpa guys pada babak selanjutnya. Tinggalkan like serta komentar kalian di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.